Dengan saya Jesslyn dengan MPM 2041319. Jadi problem statement yang biasanya bisa terjadi di proses bisnis Kavitan di Batam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, karena terkadang ada beberapa jumlah menu makanan dan minuman yang tidak semuanya memiliki gambar. Dan yang kedua itu adalah pemberian daftar menu kepada bagian kitchen, biasanya agak sedikit lama. Dan yang ketiga, terjadinya keterlambatan pelayanan ketika pengunjung sedang ramai, dan juga pemberian makanan ataupun mengantar makanan. Dan yang keempat adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan tunai dan juga dengan menggunakan mesin edisi bank-bank tertentu yang terkadang bisa terjadi error. Kenalkan, nama saya Lutfi Setiawahyudi Hakiki Ali dengan NPM 2041288. Jelaskan bisnis proses mapping Kavitan atau mapping activity diagram existing condition ya. Dan Kavitan itu memiliki bisnis proses mapping yang dimana proses tersebut merupakan proses terpenting untuk mencapai tujuannya. Dan penjabaran pada mapping proses bisnis ini adalah penjabaran proses bisnis pada Kavitan ya. Penjabaran proses bisnis ini dilakukan ke dalam 3 level arsitektur proses bisnis. Dan ini memiliki bagian yang itu produksi dan finance ya. Dan yang di sini merupakan produksi yang merupakan bertanggung jawab terhadap ketersediaan makanan dan minuman yang akan disediakan kepada pelanggan. Tanpa adanya bagian ini, semua bagian yang ada tidak akan berarti lebih. Dan bagian ini memiliki output dan outcome dari setiap prosesnya. Jadi pada bagian produksi ini memiliki output yang dimana hidangan kuliner yang lezat dan berkualitas. Dan sedangkan outcome-nya itu kepuasan pada konsumen itu sendiri. Dan di sini merupakan memiliki mapping-nya itu sendiri pada bagian produksi ditujuan pada tahap 1 yang dimana persiapan produksi itu sendiri dan memperkirakan kebutuhan pelanggan dan juga mempersiapkan peralatan alat masak, dan juga akan memasuki tahap kedua yaitu persiapan bahan baku dan merencanakan kebutuhan bahan yang akan ditujukan kepada proses produksi. Dan setelah proses produksi itu akan pemilihan bahan baku dan dibarengi dengan proses pembuatan makanan dan minuman. Dan pada tahap terakhir yaitu menjaga kualitas dan melakukan quality control. Ada bagian finance yang itu mempunyai peran penting untuk semua perusahaan ya, karena selain mengontrol keuangan, pada proses ini juga manajemen pengeluaran atau pemasukan sehingga efektif digunakan oleh perusahaan. Dan output dan outcome dari proses finance ini adalah outputnya itu keuangan itu terkontrol, dan outcome itu keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dan pada mappingan ini, finance itu seperti yang saya sebut sebelumnya itu mengolah keuangan dan mengolah keuangan kas dan mengeluarkan dana, dan itu juga sama seperti tahap pertama yaitu mengeluarkan arus kas. Dan pada tahap 2 itu verifikasi biaya yang pengecekan pengeluaran dan verifikasi pendapatan. Dan pada tahap terakhir itu ada pembukuan keuangan dan diakhiri dengan pembukuan pengeluaran dan pembukuan pendapatan. Halo, perkenalkan, nama saya Niko Hadi. Saya dengan NPM 2041238. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview activity diagram existing condition, di mana menjelaskan secara simpel diagram yang akan diagram proses bisnis pada UMKM Kavitan. Di sini terdapat customer dan waiters yang akan dimulai oleh customer, di mana customer memilih tempat duduk dan memanggil waiters, sehingga waiters dapat memberikan menu kepada customer dan customer dapat melakukan pemesanan makanan, sehingga waiters juga akan melakukan pencatatan pesanan dan menghidangkan makanan kepada customer. Selanjutnya, customer akan melakukan menyantap makanan yang disajikan dan melakukan pembayaran. Selesai. Selanjutnya, ada juga detail activity diagram existing condition. Di sini menjelaskan secara lebih rinci proses bisnis
yang ada di Kaviton. Di sini terdapat customer, waiters, kasir, dan chef. Pada awalnya dimulai dari customer, di mana memilih tempat duduk dan memanggil waiters. Di sini terdapat kedua output, di mana untuk ke sisi kanannya, ini customer akan melakukan pemilihan menu, di mana waiters akan memberikan menu kepada customer. Selanjutnya, customer akan membuka menu dan dapat melakukan pemilihan, melakukan pemesanan secara langsung maupun tidak langsung. Apabila customer melakukan pesanan secara langsung, ia dapat menyebutkan makanan yang diinginkan, sehingga waiters dapat mencatat makanan yang diinginkan dan memberikan informasi kepada kasir. Sedangkan apabila customer-nya tidak melakukan pemesanan secara langsung, setelah ia memilih makanan, ia dapat memanggil waiters-nya lagi dan langsung melakukan pemesanan. Ia juga akan menyebutkan makanan yang diinginkan dan waiters akan melakukan pencatatan pesanan dan memberikan informasi kepada kasir. Selanjutnya, kasir pun akan menginput pemesanan customer dan memberikan orderan kepada chef, di mana chef akan menyajikan makanan dan setelah makanan telah selesai disajikan, waiters akan mengambil makanan dan mengantar kepada customer, di mana selanjutnya customer akan menyantap makanan yang disajikan dan melakukan pembayaran. Di sini terdapat pilihan, customer dapat melakukan pemanggilan waiters atau menuju ke area kasir. Jika customer melakukan pemanggilan waiters, ia akan memberikan informasi bill kepada waiters dan sehingga waiters akan menginformasikan meja bill kepada kasir. Sedangkan apabila customer menuju ke area kasir, ia akan memberi informasi bill meja makan kepada kasir, sehingga kasir dapat mengeluarkan bill pada meja makan. Nah, di sini pun terdapat metode pembayaran, di mana jika customer-nya memilih pembayaran secara tunai, ia dapat memberikan uang tunai, sehingga customer dapat setelah ia memberikan uang tunai, transaksi pun akan dilakukan apabila dia memiliki uang pas, ia akan diberikan struk dan selesai. Sedangkan apabila ia melakukan pembayaran secara non-tunai, ia akan memberikan kartu pembayaran seperti kartu BCA ataupun kartu OCBC yang lainnya dan kartu lainnya. Sehingga kasir akan memasukkan kartu ke dalam edisi dan menginputkan total ke mesin edisi. Setelah itu, customer juga akan memasukkan PIN. Apabila transaksinya berhasil, ia akan langsung diberikan struk dan selesai. Namun jika transaksinya gagal, customer akan diminta memasukkan PIN-nya lagi, sehingga transaksinya dapat berhasil. Ketika transaksinya berhasil, ia akan diberikan struk kepada kasir dan selesai. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alexander dengan NPM 2041141. Selanjutnya, saya akan menjelaskan drawing area improvement yang seperti dijelaskan oleh Nico tadi. Jadi, drawing area improvement itu adalah area-area yang akan kami improve dalam proses bisnis.
Nah, ada dua area yang kami improve. Yang pertama adalah dalam memanggil waiters dan juga melakukan pembayaran. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam memanggil waiters akan memberikan kita menu, terus mencatat makanan yang kita inginkan, dan juga akan mengantarkan makanan kita bila sudah selesai dimasak oleh koki. Nah, yang kedua adalah dalam melakukan pembayaran. Nah, setelah kita selesai makan, maka kita akan melakukan pembayaran di kasir. Nah, kita bisa memanggil waiters dan juga atau langsung menuju ke area kasir. Nah, bila kita memanggil waiters dan kita ingin melakukan pembayaran secara debit atau kartu, maka kita harus ke daerah kasir juga untuk melakukan PIN dan lain-lainnya. Nah, pada saat metode melakukan pembayaran, itu adalah proses yang bisa dibilang cukup lama. Kenapa? Kalau misalnya dalam posisi yang sangat ramai, maka kita harus bergantian atau menunggu. Itu adalah suatu proses yang wajar. Namun kadang ada orang yang ingin cepat dan dalam melakukan suatu pembayaran, jadi gak mau ribet gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam melakukan pembayaran, kita itu gak tahu nih total makanan kita berapa pada saat itu. Jadi pada saat mau bayar baru tahu totalnya berapa gitu. Nah, area yang to be area improvement adalah area yang kami inovasikan itu apa aja. Yang pertama itu adalah dalam mengatasi waiters, kita pertama adalah melakukan inovasi seperti memberikan barcode di setiap mejanya. Jadi, customer tinggal men-scan barcode tersebut dan memesan makanannya. Terus kedua adalah dalam membayar, proses pembayarannya. Itu adalah akan kami improve. Nah, berikut ada proses bisnis yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ya pada awalnya customer akan memilih tempat duduk terlebih dahulu, terus meng-scan barcode yang ada di meja yang sudah disediakan. Nah, setelah di-scan maka akan ke website. Setelah itu mereka bisa memilih makanan yang ada gambarnya dan juga ada berapa harganya serta juga minumannya. Nah, setelah itu mereka akan melakukan orderan makanan. Setelah itu mereka akan menuju ke arah memilih metode pembayaran, di mana metode pembayaran akan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pembayaran secara langsung, maka mereka akan diberikan beberapa pilihan atau opsi seperti pembayaran ShopeePay, GoPay, dan lainnya, ataupun melalui bank. Nah, bila gagal, maka akan langsung ke pembayaran cash. Dan yang kedua adalah pembayaran tidak langsung. Nah, pembayaran tidak langsung itu apa? Pembayaran yang dilakukan secara cash, atau dia harus menuju kasir terlebih dahulu. Nah, dalam memilih metode pembayaran tersebut, customer sudah mengetahui berapa total yang akan dia bayar dan beberapa jenis makanan yang akan dia makan serta mengetahui gambarnya seperti apa. Nah, selanjutnya akan langsung ke orderan tersebut diterima oleh si koki. Nah, koki akan menyajikan makanan tersebut. Setelah selesai disajikan, maka koki akan memanggil waiters, di mana waiters akan mengambil makanan tersebut dan juga mengantar makanan tersebut kepada customer. Nah, selesai makanan itu disampaikan ke customer, maka customer akan menyantap makanan yang disajikan oleh si waiters tersebut. Ini udah makan, udah selesai ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh si customer setelah selesai makan? Maka mereka akan ke area kasir untuk memverifikasi pembayaran. Di mana seperti yang dilakukan kalau dia melakukan pembayaran secara langsung, dia tinggal menunjukkan bukti pembayaran atau screenshot-nya saja. Maka prosesnya akan selesai. Nah, bila dia melakukan pembayaran secara cash, maka dia tinggal melakukan pembayaran tunai ataupun mesin edisi yang ingin dia dilakukan. Nah, langsung kasir akan menerima pembayaran tersebut dan selesai. Di mana bisa kita lihat dalam memilih metode pembayaran itu adalah mempermudah si customer dalam mengetahui berapa total makanan tersebut dan juga nggak perlu ribet menunggu lama antrian ataupun pembayaran mereka. Itu. Terus yang kedua adalah dalam mereka memesan makanan. Itu mempermudah banget si customer nggak perlu memanggil waiters. Mereka tinggal meng-scan barcode tersebut dan memilih makanan yang ada di website tersebut. Itu adalah dua area yang sangat mempermudah dan bagus untuk dilakukan di masa saat ini.
apalagi semuanya serba digital. Tuh, 2 itu adalah bagian yang akan kami improve dan semoga dapat berjalan dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Thank you.